Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Al-Usul Khamsah. Al-Usul Khamsah secara bahasa berarti 5 prinsip dasar. Dalam sejarah pemikiran Islam, istilah ini sangat lekat dengan aliran Mu'tazilah, yaitu salah satu madhab teologi atau ilmu kalam. Bagi kelompok Mu'tazilah, kelima prinsip ini adalah pondasi keimanan yang wajib diyakini. Seseorang baru bisa dianggap sebagai bagian dari golongan Mu'tazilah jika ia mengimani seluruh prinsip ini tanpa terkecuali. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing 5 prinsip pokok tersebut. Yang pertama, at-tauhid atau keesaan Allah. Bagi Mu'tazilah, konsep tauhid mereka sangat murni sehingga mereka kerap dijuluki dengan ahlut tauhid. Mereka menolak adanya sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri di luar zatnya, seperti konsep bahwa Allah itu punya tangan, wajah, atau sifat yang terpisah dari zat. Menurut mereka, jika Allah punya sifat yang kekal di luar zatnya, berarti ada sesuatu yang kekal selain Allah dan itu bisa menjerumuskan pada kemusyrikan. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk diciptakan, bukan qadim, karena Al-Quran adalah firman Allah yang berwujud suara dan huruf. Yang kedua adalah al-adl atau keadilan Tuhan. Prinsip ini menekan bahwa Allah Maha Adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan kebaikan bagi makhluknya. Mu'tazilah percaya pada kehendak bebas manusia. Manusia adalah pencipta bagi perbuatannya sendiri, sehingga manusia logis untuk menerima pahala atau siksa. Jika semua perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah, lalu manusia disiksa karena perbuatan buruknya, maka menurut mereka itu adalah kezaliman dan Allah mustahil zalim. Yang ketiga adalah al-wa'd wal wa'id, yaitu janji dan ancaman. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip keadilan. Allah telah berjanji akan memberikan pahala dan surga bagi orang yang taat, serta mengancam akan memberikan siksa dan neraka bagi orang yang bermaksiat. Janji dan ancaman Allah ini bersifat mutlak dan pasti terjadi. Allah tidak akan mengubah keputusannya. Jika orang yang berbuat dosa besar dan mati sebelum tobat, pasti akan kekal di dalam neraka, tidak bisa mendapat syafaat atau pengampunan langsung tanpa tobat. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain. Posisi di antara dua posisi. Ini adalah prinsip paling unik yang membedakan Mu'tazilah dengan aliran teologi lainnya, sekaligus menjadi pemicu lahirnya aliran ini. Prinsip ini membahas tentang status pelaku dosa besar di dunia. Menurut pandangan Khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir. Menurut pandangan Murji'ah, pelaku dosa besar tetap mukmin. Urusannya diserahkan kepada Allah. Sedangkan menurut pandangan Mu'tazilah, pelaku dosa besar berada di posisi tengah. Ia tidak bisa disebut mukmin karena imannya rusak oleh dosa besar, tetapi juga tidak bisa disebut kafir karena ia masih bersyahadat dan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Status mereka di dunia ini dinamakan fasik. Namun di akhirat, jika tidak bertobat, mereka tetap kekal di neraka. Hanya saja siksanya lebih ringan dari orang kafir. Yang kelima
amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kewajiban untuk menegakkan kebaikan dan memberantas kemungkaran adalah tugas setiap muslim. Mu'tazilah memandang prinsip ini bukan sekedar imbauan moral, melainkan kewajiban teologis yang harus dijalankan secara aktif. Jika cara-cara damai secara lisan maupun tertulis tidak lagi efektif untuk menghentikan kemungkaran atau kezaliman penguasa, Mu'tazilah membolehkan bahkan mewajibkan pengguna kekerasan atau angkat senjata selama diyakini membawa kemaslahatan dan kemenangan. Kelima prinsip ini saling berkaitan erat. Mu'tazilah menyusun al-usul khamsah sebagai upaya rasional untuk membela kesucian Tuhan serta menjaga tatanan moral masyarakat. Meskipun dalam sejarahnya sering mendapat kritik keras dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dianggap terlalu mendewakan akal. Konsep ini tetap menjadi salah satu warisan intelektual yang sangat penting dalam studi teologi Islam. Demikianlah penjelasan tentang Al-Usul Khamsah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.